Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Shadaqallahul 'azim. Di yaumil Jum'ah ini adalah hari yang istimewa, penuh berkah dan penuh rahmat untuk kita semua. Kami mengajak kepada hadirin untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah melimpahkan kepada kita banyak nikmat yang tak terhingga, yang tak terhitung. Sehingga dengan nikmat-nikmat Allah kita bisa beraktivitas, terutama dalam menjalankan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sampaikan kepada kita semua, apabila hamba-hambaku mensyukuri segala nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi sebaliknya, apabila hamba-hambaku mengkufuri segala nikmat-nikmat yang datang dariku, maka ingatlah kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dengan nikmat Allah kita bisa menjalankan ubudiyah kita kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan selalu istiqomahnya kita menjalankan ubudiyah kita kepada Allah, semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang selalu istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu basahnya lisan kita berselawat kepada Rasulullah, kemudian istiqomahnya kita menjalankan segala sunnah-sunnah yang beliau contohkan. Semoga nanti kita berdoa dan meminta kepada Allah, semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah, berada pada barisan jamaah Rasulullah, dan dihantarkan kepada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat sebagian manusia di atas sebagiannya yang lain. Kemudian sebagian manusia Allah Azza wa Jalla jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Pada sebagian tempat Allah Azza wa Jalla muliakan tempat di mana tempat itu Allah berikan kemuliaan. Kemudian di sebagian waktu Allah Azza wa Jalla menjadikan waktu yang lebih utama dibandingkan waktu yang lain. Maka pada hari ini kita masuk di bulan Zulhijjah.
di mana bulan Zulhijjah termasuk bulan Muharram. Ada 4 bulan Muharram yang dimana Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berhenti berperang, karena difokuskan kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan pada hari-hari yang lain, yaitu pada 10 hari di bulan Zulhijjah. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla berbuat kebaikan yang di dalamnya ada di bulan Zulhijjah. Maka bulan Zulhijjah ini dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah bulan yang dimuliakan dan diharamkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berperang itu adalah jihad fisabilillah yang menjadi amal tertinggi dalam ukuran Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan Muharram, maka Allah memerintahkan kepada Nabi dan kepada umat Islam untuk fokus dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka amal apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika memasuki bulan Zulhijjah, khususnya di 10 hari di bulan Zulhijjah? Yang pertama yaitu memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu bagaimana kita yakin akidah yang lurus, tauhid yang lurus kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana banyak syariat yang diperintahkan oleh Allah dalam ibadah, dalam amaliyah, dalam muamalah, itu terkait dengan akidah tauhid yang lurus kepada Allah Azza wa Jalla. Akidah tauhid ini harus mendarah daging kokoh dalam diri kita. Ada satu kalimat yang harus kita punya dan harus kita yakini itu, yaitu aku punya Allah. Kita yakin dan percaya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami minta tolong. Maka dengan keyakinan tauhid akidah kita yang lurus, kita menjadikan diri kita menjadi qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Yaitu hati yang selamat, bersih dari syirik, mempersekutukan Allah dalam keimanan yang benar, serta memiliki akidah yang lurus. Maka dengan keyakinan dan tauhid akidah kita yang lurus, kita tahu hakikat kita hidup di dunia ini berlandaskan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amaliyah, perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah dengan banyak zikrullah, memperbanyak zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbahu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah dengan menyebut namanya di waktu pagi dan petang. Maka di 10 hari Zulhijjah ini Rasulullah memfokuskan kepada umat Islam untuk banyak berzikir kepada Allah, tasbih, tahmid, dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena zikrullah ini adalah salah satu cara bentuk untuk kita bisa mengenal ma'rifatullah. Disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hiya fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasada kulluhu, wa iza fasadat fasadal jasada kulluhu, ala wahiyya qalbu. Yakinilah bahwasanya dalam dirimu ada segumpal daging.
Maka apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Maka apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh amalan kita. Apa itu? Yaitu hati. Makanya Allah sampaikan, ala bizikrillah tatmainul qulub. Yakinilah bahwasanya dengan berzikir menyebut nama Allah bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang tentram, hati yang sakinah, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga ada amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa di 9 hari Zulhijjah, yaitu hari Arafah. 9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, yang mana seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji itu disebut dengan puncaknya ibadah haji, yang mana disebut dengan wukuf di Arafah. Bagi kita yang tidak melaksanakan haji, ada yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berpuasa di 9 hari Arafah. Puasa Arafah ini menjadi sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Sayang sekali kalau kita tidak mengerjakan puasa di 9 hari Arafah. Apa ganjaran bagi kita yang berpuasa di 9 hari Arafah? Yaitu diampuni dosanya setahun yang lalu dan diampuni dosanya setahun yang akan datang. Kaidah dalilnya yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamul yaumil arafah ahtasabu ala Allah ayyukaffara sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Yaitu puasa Arafah dapat mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu kaidah yang disampaikan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kurban, menyembelih binatang yang kita kurbankan untuk mengingat Allah, untuk mensyukuri segala nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yaitu di mana di bulan Zulhijjah terdapat ibadah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijalankan oleh para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap helaian dari binatang kurban, kemudian setiap tetesan darah dari hewan kurban yang kita kurbankan, yang kita sedekahkan melalui masjid, yayasan dan sebagainya, maka itu akan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir nanti oleh hewan yang kita kurbankan. Bagaimana Allah memberikan kita nikmat rezeki yang berlebih, kemudian kita sisihkan dari harta kita untuk kita kurbankan, untuk kita bayarkan kurban kita dari bentuk kambing, sapi dan sebagainya yang difasilitasi oleh masjid ini ataupun di masjid-masjid yang lain di tempat tinggal kita. Maka dengan itu salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu ibadah haji. Ibadah haji ini adalah panggilan Allah, yang mana ini adalah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan ibadah haji, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan ampunan dan dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Dan bagi kita yang tidak melaksanakan haji, maka kita diberikan kesempatan-kesempatan lain, yaitu berkurban dan memperbaiki amalia-amalia kita dan mensyukuri segala nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang terakhir yaitu banyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana kita adalah hamba Allah yang banyak lalai dan kesalahan. Banyak melakukan perbuatan dosa baik sadar maupun ketidaksadaran kita. Allah membuka selapang-lapangnya pintu taubat dan pintu maghfirahnya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Allah katakan bersegeralah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki tanda-tanda mencapai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita banyak belajar membaca kisah dari dalam Al-Qur'an, para nabi dan para rasul pun pernah melakukan kesalahan. Apalagi kita yang manusia yang banyak lalainya, banyak salahnya. Nabi Adam pernah berbuat satu kesalahan yang hidupnya enak di surga, kemudian dibuang ke dunia ini. Wala taqraba haziz syajarata fatakuna minaz zalimin, kata Allah. Janganlah kalian mendekati pohon ini, pohon khuldi, tapi dengan bujukan rayuan iblis sehingga terbujuklah Hawa dan Adam untuk memakannya. Berapa lama Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah? Dalam riwayat dikatakan hampir 50 sampai 60 tahun Nabi Adam mengucapkan dengan linangan air mata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian kita belajar kepada Nabi Yunus ketika dia meninggalkan kaumnya setelah kaumnya bertobat kepada Allah di tengah samudra. Selalu Nabi Yunus yang mendapatkan undian untuk dibuang ke laut, sehingga dimakan oleh ikan paus di dalamnya samudra lautan. 3 kegelapan yang dihadapi oleh Nabi Yunus, gelapnya malam, gelapnya dalam lautan, dan gelapnya dalam ikan paus. Apa doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam dalam ikan paus? La ilaha illa anta innaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus. Apalagi kita, bahkan Nabi Rasulullah SAW sendiri pun dalam satu hari 100 kali tidak pernah istiqomah, selalu beristighfar kepada Allah. Padahal Nabi Rasulullah adalah orang yang maksum, orang yang dijanjikan surga kepada Allah, tapi tidak pernah luput lisannya untuk beristighfar kepada Allah. Maka di hari Zulhijjah ini, khususnya di 10 hari Zulhijjah, kita tingkatkan diri kita, amalia ibadah kita, memperbanyak zikir, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir kita kepada Allah, dan memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan derajat ketakwaan, derajat la'allakum tattaqun. Camkanlah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa bil huda wa dinil haqq liyuzrahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya minhum wal amwat wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbaghuna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya minhum wal amwat wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taqsu'ana wa ta'abudana wa tammin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan fid dunya wal akhirah wa barakatan fi rizqi wa jadan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma nawina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.